Oke kawan-kawan, lihat ya. Betapa didambakan oleh semua orang yang budidaya atau sekedar hobi ikan di kolam terpal airnya sebening ini. Nah ini karena masih ada waring pengaman jadi kelihatannya agak buram. Sebenarnya kalau kita tanpa ini mungkin sangat jernih sekali ini. Nah, inilah posisi airnya guys, sangat bening, ikan juga kelihatan. Nah semua ini tidak mungkin tiba-tiba bening tanpa kita menggunakan alat bantu berupa filter kolam ya. Kalau tambah filter kolam airnya sangat keruh, hitam dan sangat berbau karena ada kotor-kotoran baik bekas sisa makanan maupun kotor-kotoran yang dari ikan itu sendiri. Saya menggunakan dua chamber atau dua ember. Ya, ember pertama adalah biasa kalau kita mencontoh atau meniru kata-kata kawan-kawan lain yang lebih profesional, ini adalah filter mekanik, ini filter biologis. Maksudnya semua kotor-kotoran yang kasar berupa bekas-bekas lumut, bekas makanan, kotoran ikan, tainya ikan dan lain-lain itu tersaring di ember filter mekanik. Keluar ini udah jernih, keluar dari ember mekanik ini akan tersalur ke filter biologis. Maksud filter biologis adalah organisme-organisme atau makhluk-makhluk hidup yang sangat berbahaya untuk ikan. Bakteri-bakteri akan tersaring di sini. Jadi sangat recommended sekali kalau bisa kita menggunakan dua chamber daripada menggunakan satu chamber. Nah, selain penjernihkan air, juga berfungsi sebagai penambah udara, pengganti aerator. Jadi dengan on terus maka udara di kolam ini akan sangat berlimpah. Jadi kolam ini kaya akan udara, sangat membantu dari pertumbuhan dan kesegaran ikan itu sendiri guys. Tidak lupa kita berikan sayur-sayuran sebagai makanan tambahan alami, terutama ikan nila. Saya lebih favorit menggunakan sayur kangkung karena sangat disukai ikan nila dan ikan-ikan lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sharing tentang filter kolam karena salah satu dambaan para pencinta ikan yang membudidayakan atau sekedar hobi di kolam terpal itu masalah klasik adalah keruhnya air, berbau dan tidak sedap dipandang. Makanya misi kita bagaimana menjernihkan itu utama. Karena banyak ikan sering mati di kolam karena airnya buruk, airnya banyak mengandung penyakit atau kurang oksigen atau udara. Nah, jadi untuk menanggulangi semua itu kita harus wajib hukumnya kita menggunakan media filter kolam. Baik itu menggunakan satu ember ataupun dua ember. Lebih banyak lebih bagus karena step-step penyaringan itu lebih akurat. Nah, seperti contoh di kolam saya ini saya menggunakan dua chamber. Oke, bagaimana penjelasan singkatnya? Semoga bermanfaat. Ini sudah saya buktikan. Ini saya akan berbagi tentang pengalaman. Ini pun saya dapat dari ilmu di per-YouTubean. Jadi saya juga telah membuktikan dan kiranya tidak salah kalau saya sharing karena ini sangat bermanfaat dan terbukti akurat. Yaitu tentang filter kolam, terutama kolam terpal ya, menggunakan ember bekas. Awalnya saya menggunakan satu tapi kurang maksimal hasilnya, saya menggunakan dua filter ya kan, dengan disambungkan menggunakan selang pompa celup. Dan yang terpenting
ilmu dari 2 chamber atau 2 ember ini adalah peletakan atau susunan media filter itu sendiri. Jadi untuk menyusun media filter itu kita lihat dari input maupun output air, terutama dari input air. Contoh seperti ini, saya contohin dulu. Nah, ini contoh ember filter dengan menggunakan input selang dari bawah. Nanti air keluarnya atau selang outputnya di atas. Nah, jadi cara pemasangan susunan media filternya dari ember filter menggunakan input dari bawah dengan menggunakan selang output input dari atas itu berbeda. Nah, ini contohnya adalah menggunakan inputnya dari atas, guys. Beda dengan tadi ember itu. Nah, jadi karena ini sudah berisi, jadi saya tidak bisa membuat videonya, tapi cukup dengan penjelasan saya rasa cukup dimengerti, terutama yang menggunakan input dari atas. Jadi airnya masuk dari atas terus penuh mengalir ke chamber biologis. Jadi susunannya adalah dari ini yang khusus untuk input dari atas. Satu media filter susunan pertamanya, kalau kita ada jarnet atau jaring nelayan, susunan pertama kita pakai jaring nelayan. Setelah itu kita menggunakan batu apung. Kenapa jangan pernah menggunakan batu apung paling atas? Karena biasanya karena batunya ringan, dia terapung, justru nanti akan menutup pipa paralon sehingga menghambat aliran air. Jadi bagusnya batu apung. Jadi susunan jarnet, jaring nelayan bekas, batu apung, terus kita tutup dengan busa. Itu busa filter. Kalau kita nggak bisa beli, kita bisa cari busa-busa bekas. Orang bikin jok mobil atau jok kursi. Setelah itu kita pasang lagi pinball, terus kita pasang lagi busa, terus kita pasang lagi karang jahe, dan seterusnya. Pokoknya intinya yang pertama sekali itu harus menggunakan jarnet paling bawah. Setelah itu menggunakan batu apung, setelah itu busa, dan seterusnya bebas. Jadi demikianlah penjelasan singkat susunan media filternya. Tidak bisa saya videokan langsung karena kebenaran waktu videonya dibikin semua embernya udah terisi air, jadi tidak ada waktu untuk membongkar ulang atau menyusun ulang, kecuali nanti ada pembersihan. Nah, hasilnya seperti ini.